Saudara-saudari, jemaat dan sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan ragam karunia, ragam pekerjaan, bahkan juga ragam pergumulan-pergumulan yang membentuk kita semakin hari semakin baik, bahkan semakin merasakan bahwa hidup ini berarti karena Tuhan ada bersama kita. Saudara-saudari, sahabat yang terkasih, marilah kita dengan rasa cinta kasih, dengan penuh semangat, merelakan diri untuk mendengar, merenungkan, dan memaknai firman Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan dalam kehidupan ini. Marilah kita renungkan, yaitu dari Yesaya 52 ayat 10. Demikian firman-Nya. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa orang yang berbahagia sesungguhnya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan menjadi pusat kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang beriman, karena dari firman Tuhan akan mengalir kekuatan kebahagiaan itu sendiri. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apakah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami kesesakan? Apakah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami situasi terjepit? Apakah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam keadaan tertindas? Maka jawabannya adalah pertolongan dan keselamatan. Demikian juga firman Tuhan yang baru saja kita baca. Umat Israel yang sedang mengalami ketertindasan di pembuangan. Mereka tertindas secara fisikal dan juga tertindas secara spiritual. Mereka ada dalam situasi yang tertekan. Bahkan mereka dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu di manakah Allah kalian? Yang disebut sebagai Allah yang maha berkuasa. Di manakah Allah kalian yang kalian proklamirkan sebagai pencipta semesta, penguasa atas seluruh kehidupan dan makhluk di semesta? Pertanyaan tersebut menghimpit spiritual orang-orang Israel. Di tengah kita menghadapi wabah corona, bukankah pertanyaan ini bisa muncul? Orang-orang bertanya, di manakah Allah yang penuh kuasa itu? Di manakah Allah pemilik semesta itu? Sehingga kita dibiarkan seakan-akan sendiri. Maka Allah memproklamirkan kepada umat Israel yang sedang tertindas tertekan bahwa Allah tidak pernah berdiam, tetapi Allah akan mempertunjukkan tangan-Nya yang kudus, tangan yang menyelamatkan. Sahabat, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Allah telah mempertunjukkan kasih-Nya, pertolongan-Nya yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib? Bukankah cara itu adalah cara Allah mempertunjukkan kuasa-Nya yang menyelamatkan? Allah yang bertindak
untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kehidupan. Maka Allah sudah mempertunjukkan kepada saudara dan saya betapa Allah mengasihi kita, betapa kita diselamatkan dengan tangan Allah yang maha dahsyat, yaitu yang mempersembahkan Yesus sebagai ganti, sebagai penyelamat kehidupan kita. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bisa saja tertindas, kita bisa saja tertekan, kita bisa aja sedang mengalami ragam kesukaran pergumulan. Tetapi lihatlah betapa Tuhan sungguh penuh kasih. Ia menyelamatkan, Ia menebus, Ia memenangkan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan ini kita memimpikan banyak hal, kita merencanakan banyak hal, kita mencita-citakan banyak hal. Tetapi kita harus tahu yang bisa mewujudkan dan menolong kita adalah tangan Allah yang kudus itu. Untuk itu, marilah kita mencari, marilah kita menikmati, marilah kita merasakan indahnya keselamatan yang dari Tuhan. Dan di sanalah pusat kebahagiaan kita. Dunia bisa menawarkan banyak kebahagiaan. Dunia bisa seakan-akan dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan. Tetapi sesungguhnya tangan Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberikan kebahagiaan, yang dapat memberikan keselamatan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, tujuan perjalanan kehidupan ini adalah merasakan keselamatan dari Tuhan. Mari kita merasakan keselamatan dari Tuhan oleh tangannya yang penuh kasih, dan dengan tangan Kristus yang terpaku. Dari sana kita mendapatkan kekuatan untuk terus berpengharapan, berjalan dengan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar karena Ia telah menyelamatkan kita dengan cara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami percaya tangan Tuhan yang Maha Kudus telah merangkul kami, telah memeluk kami, telah menggendong untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya keselamatan Tuhan telah ada bersama kami, sehingga kami dengan percaya diri melangkah bersama pertolongan, keselamatan, dan rangkulan Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, pulihkanlah keadaan kami, kuatkanlah kami untuk tetap beriman, berpengharapan, dan tetap dalam cinta kasih kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami ada bersamamu sekarang, esok, sampai selama-lamanya.